Jagat. Ya, boleh buka kameranya. Oh, udah. Oke. Pak Jagat Islam atau Kristen, Pak Jagat? Islam, Muslim. Silakan mau bertanya apa, Pak? Eh, Tentang Trinitas. Apa yang mau ditanyakan dari Trinitas? Ya, jadi minta, ya artinya Trinitas itu seperti apa gitu. Trinitas itu adalah satu Allah. Satu Allah. Iya, Trinitas itu satu Allah, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi kalau kita bicara Trinitas, maka kita bicara Allah, keilahiannya Allah. Gitu. Nilainya. Mm-mm. Terus ada lagi cara ya keyakinan di Kristen. Kalau saya bukan untuk berdebat ya, sharing aja ya. Silakan. Eh, Menciptakan umat manusia aja. Tuhan Yahweh itu seperti apa? Saya tidak bawa konteks Tuhan Yahweh dari tadi. Ya maksudnya apa, kalau Kristen Yesus kan ya. Kalau orang Kristen beriman kepada Allah Tritunggal, Bapa yang Tritunggal. memiliki suara dan memiliki roh, itu. Kami menyembah satu Allah. Jadi ruh itu eh, apa yang disebut Roh Kudus apa? Iya, Roh Kudus Ruh itu itu. nafas, nafas Allah. Allah kami itu punya nafas, sehingga Dia bisa memberikan nafasnya kepada kami. Kalau Allah kami Ya tidak kalau punya nafas, bagaimana Dia memberikan nafas? Bagaimana Dia memberi hidup? seperti itu. Mm-mm. Keyakinan di Kristen ya. Iya, betul. Hmm. Tapi kalau di Muslim itu, kalau ruh itu jadi apa? Masih ciptaannya gitu, masih ciptaannya kalau di Muslim ya. Itu maksudnya mungkin roh manusia, bukan roh Allah. Karena roh Allah bukan roh manusia, kan? Kalau untuk kalau di Kristen Allah ya, kalau di Muslim kan Allah kan gitu ya. Hmm, betul, betul. Jadi kalau di Muslim itu Allah itu alif alif lam lam ha. Jadi itu kan cuma sebuah nama. Eh, jadi Zat, kalau di Zat yang maha tinggi ya kalau di Muslim gitu. Jadi adanya tidak ada yang mengadakan, adanya tidak ada akhirnya. Allah itu ya, Zat Allah itu. Jadi adanya tidak ada yang mengadakan, dan adanya tidak ada akhirnya gitu. Jadi sifatnya sifat langgeng gitu. Adanya Kalau tidak kita ada kan, awalnya, adanya tidak ada akhirnya gitu, Pak. iya seperti itu. Itu sih Keyakinan orang perkataan. Muslim gitu. Iya, kalau Yesus itu bilang sendiri gini, akulah yang awal dan yang akhir. Nah, itu perkataan Wal, Yesus tuh. wal awalu wal akhiru gitu. Yesus berkata seperti itu di dalam Alkitab kami. Dia mengaku seperti itu di hadapan Rasul Yohanes. Kalau di keyakinan, panggilnya Neng aja, orang Sunda soalnya ya. Wah, boleh Pak. Ya kalau di keyakinan Muslim kan gini. Jadi ada penciptaan alam itu, ada tahapan-tahapan. Di Kristen ada itu nggak, Neng? Ada. Seperti Allah menciptakan Mayapada ini. Jadi kalau laulaka lama khalaqtul aflak, tanpamu. Kalau di keyakinan Muslim, Muhammad aku tidak akan membuat Mayapada ini kan gitu. Jadi tahapan awal itu seperti dari nur, 7 lapis langit, baru misalkan manusia, baru malaikat, terus ini apa, bi- eh,
7 lapis bumi, terus 7 lapis bumi itu surga dan neraka. Itu tahap-tahap pemikiran sebelum kun katanya jadi begitu ya. Kalau di Muslim. Oh iya. Ah, Karena kami tuh kalau di Kristen ada nggak seperti gitu itu? Soalnya ada di ada. dalam kitab kami pertama sekali itu yang dituliskan adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum Nah, seperti itu. bentuk, roh Allah mencengkerami samudra raya, berfirmanlah Allah. Disitulah Allah menjadikan terang, menjadikan cakrawala itu. Lalu dia menjadikan tumbuhan. Gitu. Jadi dengan dia berfirman, karena dia punya firman, makanya dia berfirman. Gitu kan? Karena dia memiliki roh, nafas, makanya dia memberi hidup kepada bumi ini. Sehingga apa? Udara itu ada di tanah, udara itu ada di air, ada di cakrawala. Kenapa? Karena roh Allah melingkupi semua bumi ini gitu. Makanya dia tinggal berfirman aja. Baiklah air mengeluarkan segala jenis binatang yang berkeriapan. Dia dengan berfirman, karena rohnya tadi udah meliputi semuanya kan. Baiklah tanah mengeluarkan tunas-tunas pohon-pohon yang besar dan kecil. Nah, gitu. Jadi Allah kami itu mencipta itu dengan cara berfirman dan dengan cara memberikan hidup, roh kudus tadi. Itu roh Allah. Gitu. Nah, dari roh Allah itu dia sudah menjadikan selama 6 hari lamanya, yang hari terakhir itu manusia. Nah, begitu manusia itu dibentuk dari tanah, dihembuskan rohnya kepada manusia itu sehingga manusia itu hidup. Gitu. Tapi ada di dalam 1 ayat 1 sampai 2. hampir sama juga, cuman versinya yang berbeda ya Neng ya. Kalau dibilang hampir sama, kitab kami duluan ada gitu. Ya, gitu. Karena duluan kitab kami ada. Cuman begini, yang suka saya bingung gitu nih. Jadi kenapa ini jadi pengakuan semua daripada keyakinan agama gitu ya, semua menyatakan Tuhan satu gitu. Cuman kenapa banyak keyakinan kan gitu? Maksudnya kalau Kristen semua Kristen aja begitu. Kalau Hindu aja kan gitu. Ini punya Tuhan, ini punya Tuhan. Gitu. Nantinya bisa-bisa perang gara-gara Tuhan gitu. Bahas gitu yang Tuhan yang. Jadi gini Pak, karena bumi ini satu ya kan. Bumi kan cuma satu. Kita percaya Tuhan itu pasti cuma satu. Tapi kan banyak yang mengaku-ngaku Tuhan. Nah itu dia. Saya percaya dalam iman kami juga dikatakan Allah itu Esa, Allah itu satu. Kami orang Kristen percaya Allah itu cuma satu. Yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh tadi. Yang menciptakan segala sesuatu. Tapi manusia ini sampai bisa tahu punya Tuhan kok ada banyak versi agama ya karena itu tadi Pak, iblis, adanya iblis yang menyamar menjadi Tuhan, adanya iblis yang ingin jadi Tuhan. Ini menurut Alkitab saya. Iblis inilah yang menaklukkan bangsa-bangsa dan membuat dirinya itu menjadi Tuhan atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar gitu. Seperti itu Pak. Jadi kenapa ada banyak ini ilah di dunia ini ya karena itu tadi iblis tadi. Nah sehingga manusia ini kan ditipu daya ini oleh iblis. Ngaku-ngakulah dia Tuhan. Waktu ditanya tentang penciptaan dia nggak tahu apa-apa. Waktu ditanya tentang nabi-nabi dia nggak mengerti. Itu jadi gampang sih Pak untuk kita mengetahui siapa Allah yang benar. Ya pasti dia Allah yang benar-benar mengenal ciptaannya ini gitu. Sehingga Pak, di dalam Alkitab kami dikatakan manusia itu diciptakan baik. Jadi kalau ada manusia berbuat baik itu memang fitrahnya. Kalau ada berbuat dosa manusia, artinya dia sudah menyembah iblis. Gitu. Cuman kalau dari keyakinan yang lain, untuk yang paling khususnya Muslim gitu. Kenapa Tuhan kok misalkan disalib apa gitu? Itu yang bikin pertanyaan orang Muslim sebetulnya itu Neng ya.
Boleh, boleh. perjalanan Bisa saya seperti jawab. itu. Mm-mm. Tahu nggak kenapa Allah kami itu jadi manusia? Nah, itu sebenarnya pertanyaan awalnya harusnya gitu. Kenapa Allah kalian bisa jadi manusia? Karena Yesus itu adalah firman Allah yang jadi Ya. manusia. Supaya dia bisa mati. Dengan cara dia menjelma menjadi manusia, dia mati lalu bangkit, dia membuktikan satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kenapa Tuhan saya itu kemanusiaannya mati? Mau ngasih tahu kepada dunia bahwa kalian nanti yang mati ini akan dibangkitkan sama seperti dia. Akulah Tuhan yang benar. Dia mau ngasih tahu itu. Kalau Tuhan lain, mana ada yang bisa mematikan dan membangkitkannya lagi? Ngaku-ngaku Tuhan toh. Di dunia ini, Bapak Terus boleh cross check. Satu-satunya yang membuktikan dirinya Tuhan, itu hanya Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa Tuhan kami mati? Mau membuktikan supaya dia bangkit. Itu kepada orang-orang. Jadi ini nggak omong kosong gitu loh. Jadi saya ini bukan ngaku-ngaku tok Tuhan, tapi saya mau buktikan. Kalau kamu percaya sama saya, kamu juga akan saya bangkitkan sama seperti saya. Itu maksud Tuhan Yesus. terus kalau masalah itu Neng, arti mukjizat itu mukjizat untuk keyakinan di Neng ya. Mukjizat seperti kalau Itu kalau membangkitkan itu bukan mujizat ya Pak, tapi kuasa Tuhan kami. Itu bukti ketuhanannya. tapi kan kalau Tuhan Yesus kan seperti orang buta bisa melek, orang bungkuk Bukan bisa orang buta lempeng. bisa melek Pak. Orang yang tidak punya biji mata dikasih mata sama Tuhan Yesus. Begitu. Jadi dia mengambil Jadi tanah, termasuk diludahi, cucu, ditempelkan ke mata orang, ditempelkan ke matanya yang nggak ada itu, lalu dia bisa melihat. Itu yang di dalam Alkitab kami. Jadi dia memang mencipta. Yesus itu membuktikan itu dia. termasuk mukjizat apa kuasa itu? Iya, kuasanya dia itu bukti kuasanya. Bukti dia adalah Tuhan dengan cara itu. Gitu. Jadi Tuhan kami ini nggak cuman ngaku-ngaku akulah Tuhan, sembahlah aku, enggak. Dia langsung gitu membuktikan. Biar apa? Biar orang-orang itu, karena gini Pak, orang-orang di sana ya, orang Wahyu di sana ya, itu udah bermujizat pun, banyak yang bermujizat ya, Tuhan bermujizat, mereka itu tetap aja cari ilah-ilah lain yang palsu kayak gitu. Terus Jadi mereka itu kan mujizat cerdik dan cerdas. Orang-orang ya. orang apa sana, orang Wahyu di sana, itu kan orang-orang cerdas. Tanpa bukti mereka nggak akan beriman, gitu. Nggak mau cuman dengerin dongeng, nggak mau. Makanya orang-orang Wahyu di sana itu yang paling sering melihat mujizat Tuhan. Tapi seperti itu pun mereka tetap berbuat dosa. Itu. Makanya Tuhan itu apa ya, mengutus banyak nabi dan mengutus sendiri firman-Nya. Tuhan itu mengutus sendiri firman-Nya supaya mereka tidak lagi menjadi tidak percaya, melainkan menjadi percaya. Gitu. Tapi itu saya punya banyak teman Kristen dari Medan tuh ya. Marga Simorangkir juga, terus marga ya Batak tuh ya. Jadi kalau kami itu ada yang begini nih keyakinan dari Kristen. Katanya kalau saya berbuat apa-apa karena udah ada yang tanggung jawab, ada penebusan dosa sama Tuhan Yesus, jadi mau berbuat dosa juga ada yang tanggung jawab ini. Itu mungkin menurut saya itu perkataan itu salah itu ya. Jadi semena-mena melakukan dosa maksudnya. Karena udah ada yang tanggung jawab ini, udah ditebus sama Tuhan Yesus, katanya begitu. Ada pemikiran seperti itu. Gimana itu menurut Neng itu? Nggak apa-apa. Biarin, ada orang yang tidak mengerti firman Tuhan kan memang seperti itu, nggak apa-apa. Karena yang di sini kita mau bicarakan itu adalah doktrin. Kita tidak bicara tentang oknum, kan? Kita bicara tentang ajaran syariat. Nah, kalau kita bicara syariat, kalau itu mah itu di dalam kitab kami nggak ada syariat seperti itu. Gimana? Tapi Di dalam dari firman kami, keyakinan Kristen juga. Gini Pak, terserah itu. Di dalam kitab kami seperti yang dikatakan orang tadi nggak ada. Jadi saya ya orang sah-sah aja berbuat dosa. Ada orang yang mencuri aja, saya nggak akan mungkin kan menjudge dia gitu. Itu. Iya. Karena kalau mau ada beli kitab, gimana?
kalau mau beli kitab-kitab seperti mempelajari dari kekristenan itu ya, itu ada tokonya nggak itu? Ada di Gramedia juga dijual kok, di online shop juga ada, di toko buku biasanya ada dijual Alkitab. Bapak bisa baca. Jadi maksudnya untuk mempelajari, bukan untuk kalau untuk Boleh, bukan untuk boleh aja. Mau ya. tahu kan, mau tahu iman Kristen. Iya, Nah, seperti apa ada kan gitu. dijual bebas. Al-Quran begini. Mm-mm. Cuman kalau saya sering, jadi versi spiritual nih ya. Hmm. Jadi begini, eh, ke Allah itu, ke Tuhan yang Maha Kuasa itu, jadi dari dari agama apapun gitu ya, yang diterima sama yang kuasa itu, yang sucinya, begitu, yang sucinya. Terus banyaknya ada seperti ini, tapi saya nggak tahu itunya. Sekian banyak manusia ini di dunia, mungkin hampir 5 miliaran yang diterima sucinya, itu cuman 70.000 katanya, ada yang begitu itu ya, 70.000 mau dari keyakinan manapun begitu. Itu versi spiritual. Kalau saya kan sering meditasi gitu ya Neng ya, seperti bertapa di lautan atau di gunung-gunung gitu. Selain daripada nanya ke kiai apa gimana kan gitu. Hmm. Cuma kalau di Kristen yang ada pelajaran seperti ini ngobrol ya, tekbal seperti ilmu anti peluru apa gimana, ada nggak itu pelajaran seperti itu kitabnya? Nggak ada. Kalau di Muslim ada itu, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ke yang Maha Kuasa aja seperti itu ya. Iya, karena Saya, mukjizat nah, itu langsung diberikan Tuhan, nggak ada dipelajari. Ketika dia membutuhkan karunia dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan itu terjadi. Karena gini, kalau mau nah, arti kayak mujizat yang itu apa Bapak nih? bilang, yo, kayak yang Bapak bilang punya ilmu tekbal. Saya tanya, dia sampai berapa ribu tahun nggak mati Pak, yang punya ilmu tekbal? Ya paling juga kalau sekarang mah ya 70 tahun 80 tahun paling Kalau usianya. bakalan mati juga untuk apa? Kan pertanyaannya itu. Kalau Cuman kalau kalau memang nggak bisa memberikan hidup kekal, ya itu nggak dipelajari. Dan pertanyaan saya dan gini, itu mah Neng, itu bukannya Neng syirik ya Pak ya? itu mah Bukannya syirik ya kayak gitu? dunia itu, Iya. itu untuk khusus dunia. Jadi ada lahir batin, ada lahir. Kalau untuk lahir itu khusus dunia, nggak dibawa ke sana gitu. Kalau lahir batin di dunia dan di akhirat seperti itu. Hmm. Ilmu itu kalau dalam Muslim ya, ada lahir batin, ada ilmu kelahiran. Kelahiran itu seperti ilmu Kalau rontek. kalau ilmu mati terus bangkit lagi nggak mati lagi ada nggak Pak? Um, ada reinkarnasi itu. Reinkarnasi itu nggak ada di dalam iman Islam. Reinkarnasi kalau di Muslim juga ada seperti ilmu Pancasona seperti gitu ya. Cuman nggak kayak seperti Tuhan Yesus 3 hari bangkit. Jadi itu mah anak cucu mah kalau udah meninggal cuma pindah tempat. Ada yang keyakinan seperti itu di Muslim juga tuh. Oh, apa yang menjadi dasar di dalam Muslim adanya kebangkitan, Pak? Dasar kalian mempercayai adanya kebangkitan itu apa? Apakah Allah kalian pernah membangkitkan orang mati? Bukan, jadi dari ilmunya ada kalimah-kalimahnya. Cuman tetap yang kuasa yang punya. Kan ada gini, ada zikir makrifat. Kalau udah zikir tembus ke ilahi itu, jadi memohon, kitanya memohon. Itu dari perjalanan spiritual. Tidak semua Muslim nyampe ke situ, Neng, enggak. Apalagi di bidang seperti
ini khusus orang agamis gitu. Jadi banyak jalur di Muslim juga, Neng. Karena 72 golongan itu kan. Iya. Heeh. Seperti itu. Oh. Karena ada yang disembunyikan, ada yang harus dipaparkan. Di Muslim itu seperti itu. Oh, ini mah harus Maksudnya gimana? disembunyikan. Tuhan menurunkan Quran yang lain gitu atau gimana, Pak? Itu luar daripada Al-Quran, tapi unsurnya dari Kangjeng Nabi juga. Ada ilmu kewalian namanya, ilmu wali. Seperti itu. Iya, kewalian. Yang roh-rohnya yang suci gitu. Ketemu jalannya, ada reinkarnasi seperti kalau di sini namanya misalnya Neng Agatha, sono mah udah dia ganti wujud salin rupa. Cuma anak cucunya nggak bakalan tahu kalau tidak megang ilmunya seperti itu. Itu yang memegang ilmu itu nggak akan mati gitu. Itu eh, kalau dunia masih ada enggak, Neng? Jadi dia masuk lagi ke rahim, dilahirkan terus sekolah lagi, gede lagi, nanti mati lagi, seperti begitu perjalanannya. Itu setahu saya ya, karena saya mendalami ilmu itu. Itu kan konsepnya orang Buddha, Pak. Mana ada di Islam kayak Enggak, gitu? ada, Neng. Saya 30 tahun menjalani ilmu spiritual itu, jadi ilmu apa aja saya pegang, tapi tidak melenceng daripada aturan Kangjeng Nabi. Bermuaranya ke situ. Apa di dalam hadis apa yang Nggak ajaran tertulis, Neng. Itu nggak tertulis. Itu nggak tertulis karena disembunyikan oleh. kalau nggak tertulis terus tahu dari mana? Terus dari guru spiritual itu kan ada ilmu yang dipaparkan, ada yang disembunyikan nih, yang disembunyikan. Spiritualnya itu nggak bohong apa? Buktinya? Nah, kan nggak Karena ada bukti. kalimat-kalimatnya. Itu mah susah, Neng. Susahnya begini. Jangankan beda keyakinan ya. Orang Muslim sendiri kalau nggak tahu jalurnya itu bid'ah. Seperti itu. Hmm. Gitu. Hmm. Oke. Seperti tekbal itu kan kebanyakan di luar daripada ayat ayat suci, karena itu mah bukan seperti apa kalimatnya seperti Arab, bukan yang kayak sekerta gitu. Eh, saya mau nanya mujizat itu, Neng, apa mujizat itu artinya tuh? Mujizat itu artinya Ya. kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau di Muslim itu jadi kalau mujizat itu kelebihan yang dikasih sama Allah, kita tahu Allah kalau di sini ya itu kepada para nabi. Terus kalau karomah ya kalau di Muslim ya Allah ngasih kelebihan kepada para wali kalau di situ. Kalau maunah itu kepada ulama. Kalau mawat ada mawat tuh, Neng, kucing dikasih mawat itu. Seperti contoh begini, Neng Agatha nih bawa mobil ada kucing lewat, wah suka sial, itu punya mawat itu kucing, nama ke kucing itu. Ya, ya. Kalau di dalam iman kami yang kayak gitu, Pak, itu namanya mujizat iblis. Mujizat iblis. Iya, karena iblis Iya, juga itu. bermujizat. Mujizat. Jadi Saya, bagi kami Neng, itu biasa aja. Kenapa, Pak? suka nonton ini apa, saya suka buka kalau Neng debat itu saya suka. Jadi seperti sama Yonatan Nandar ya, terus siapa lagi tuh apa Bang Juma tuh ya kan sering ya suka nonton live-nya. Oh, saya nggak pernah Sedang debat sama mereka, saya, Pak.
Enggak, tapi di YouTube saya suka buka itu di room, kadang dia masuk ke room Neng ya. Tapi kalau Neng mah jarang gitu masuk ke Yonatan Nandar atau ke Bang Juma gitu. Iya. Ya udah Saya nggak mungkin suka segitu aja Neng, berbuat. takut Ya, ya. Siap, siap, siap. pada naik ya. Ya, Ya, ya. kalau Tuhan berkati Pak. Shalom. ya,